Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya. Kita kali ini akan membahas tentang nilai gitu ya, nilai dari amal perbuatan. Kalau yang pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan motivasi. Kalau yang sekarang kita membahas tentang nilai gitu ya. Nah, nilai dalam perbuatan ini memang harus kita pahami. Kenapa? Agar aktivitas yang kita lakukan benar-benar ikhlas, tidak campur menginginkan pujian atau menginginkan imbalan dari orang lain. Karena itu namanya, kalau ingin pujian atau imbalan dari orang lain, maka itu namanya tidak ikhlas, tidak mencari ridho Allah, tapi mencari ridho yang lainnya. Nah, oke. Kalau amalan kita nggak ikhlas, nanti tidak akan diterima oleh Allah SWT. Oleh karena itu kita harus memahami bagaimana Allah itu mengatur nilai-nilai itu tadi. Ada nilai madiyah atau nilai materi, ada nilai insaniah atau nilai kemanusiaan, ada nilai khuluqiyah atau akhlak, ada nilai spiritual atau ruhiyah. Nah, keempat nilai ini tidak boleh dicampur adukan dalam satu aktivitas. Misalnya aktivitas yang mengandung nilai materi seperti jual beli, yang dimana jual beli itu untung rugi. Nah, akhirnya kita campur dengan nilai insaniah, menolong manusia. Semua barang dagangan kita berikan kepada orang lain tanpa kita mengambil untung. Nah, itu namanya merusak nilai amal, merusak amal perbuatan. Akhirnya ketika kita rugi, kita nggak bisa bisnis lagi. Disitulah akhirnya kita nanti akan timbul penyesalan telah memberikan seluruh dagangan kita kepada orang tersebut. Makanya harus dipisah antara nilai kemanusiaan dengan nilai materi. Nah, kita bahas satu persatu. Nilai materi, apa sih nilai materi? Nilai materi atau bahasa Arabnya adalah qimatul madiyah gitu ya. Nah, qimah madiyah ini, nilai ini adalah memang diperbolehkan oleh Allah dalam rangka untuk mencari keuntungan gitu ya. Untuk mencari keuntungan atau manfaat terhadap sesuatu. Itu boleh. Namanya qimah materi. Jadi contohnya qimah materi ya. Qimah materi itu kita melakukannya dalam rangka untuk mencari keuntungan, misalnya jual beli. Jadi yang namanya jual beli pasti kita harus dihitung berapa sih income atau laba atau keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu nggak apa-apa, boleh sama Allah. Justru kalau kita berjualan tapi kita nggak ngambil untung, nah itu justru rusak amalnya kayak gitu ya. Jadi nggak diperbolehkan. Nah, terus kemudian contohnya apalagi yang qimah materi, contoh misalnya kalau anak-anak masih sekolah, masih kuliah, mereka pengen dapat nilai yang bagus, itu juga qimah materi, itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa, justru kalau misalnya sekolah atau kuliah mereka itu ingin mendapatkan nilai yang jelek, nah itu justru nggak wajar ya. Nggak wajar, berarti dia nggak sungguh-sungguh dalam sekolahnya, padahal kesungguhan dalam sekolah itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini contohnya qimah materi itu seperti itu gitu ya. Nah, ataukah kita memang punya jasa gitu ya, jasa jahit, jasa ngelesi dan yang lainnya, jasa apa aja gitu, mendidik atau apalah. Nah, itu juga misalnya kita dapat ujroh, dari situ dapat gaji atau dapat bayaran atau dapat upah. Nah, itu qimah materi, itu diperbolehkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak akan ada pemikiran bahwasanya kalau kita dekat dengan agama maka kita tidak akan pernah kaya. Nggak ada ya, karena boleh sama Allah ini ya, qimah materi. Ataukah ketika kita dekat dengan agama gitu ya, kita itu tidak akan pernah pintar. Nah, itu juga tidak seperti itu. Kenapa? Karena justru kaum muslimin itu banyak ilmuwan gitu ya, banyak para ilmuwan yang akhirnya dia benar-benar bisa menguasai peradaban atau memimpin peradaban di dunia ini karena ilmu-ilmunya tadi gitu ya. Bahkan para imam juga belajar sungguh-sungguh sehingga dia jadi imam besar gitu ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki gitu ya, Masya Allah. Nah, itu adalah qimah madiyah.
Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah qimah insani atau kemanusiaan atau nilai kemanusiaan. Jadi qimah insani ini berarti ini hubungannya dengan menolong manusia. Insan itu manusia, berarti ini nilai kemanusiaan. Ya, sesama manusia, rasa iba, rasa ingin menolong, rasa empati dan yang lainnya itu adalah nilai kemanusiaan terhadap manusia. Jadi kalau kita berbicara masalah manusia, kita tidak boleh berharap agar manusia lain untuk membalas kebaikan kita. Kenapa? Membalas kebaikan kita itu ranahnya sudah masuk qimah madiyah atau materi, karena dia ingin mendapatkan balasan. Dia itu qimah madiyah, mikirnya itu asas manfaat dan untung rugi gitu ya. Padahal jadi pure atau ini khusus qimah insaniyah ya hanya menolong saja, terlepas nanti sama Allah itu diganti dengan apa ini. Misalnya contoh, kalau kita menolong orang pasti kita ditolong oleh orang lain. Ketika Allah tidak memberikan penolong untuk kita, nah kita jangan bersedih. Kenapa? Ataukah jangan kecewa, karena memang kita niatnya hanya menolong manusia, terlepas oleh manusianya itu sendiri dibalas kebaikan atau justru keburukan, ataukah memang Allah itu tidak memberikan penolong untuk kita, manusia yang bisa menolong kita, ataukah ada juga yang bisa menolong kita. Nah itu tidak diperbolehkan dalam qimah insaniyah. Jadi yang diperbolehkan adalah ya sudah kita menolong saja itu karena Allah, terlepas imbalannya atau balasannya itu bagaimana, kita tidak lagi berpikir tentang hal itu gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi misalnya ada seorang yang lagi hajatan tuh, kita ingin membantunya, nah kita pulang nggak bawa apa-apa, nah itu nggak, nah di situ nggak apa-apa. Kenapa? Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan sedih, nggak akan baper, karena memang niatnya kita adalah qimah insaniyah, bukan niat untuk mencari materi. Nah itu nilai yang kedua, yaitu insani. Selanjutnya nilai yang ketiga adalah nilai yang khuluqiyah atau akhlak. Nah, yang akhlak ini qimah akhlak di sini berarti akhlak ini berbuat baik kepada siapa saja, tidak hanya manusia tapi makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Makanya kan di sini ada adab-adab kayak gitu ya, ada berbuat baik kepada manusia, kepada hewan, terus kemudian kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Di situ kan misalnya makhluk ciptaan Allah yang misalnya kayak jin atau setan, itu kan ada adab-adabnya. Kita memasuk kamar mandi ada adabnya, kenapa? Agar kita juga nggak diganggu mereka dan kita nggak mengganggu mereka gitu ya. Terkait dengan membuang sesuatu itu juga harus berhati-hati, harus dengan berdoa dan lainnya. Nah itu adalah qimah akhlakiyah, dimana memang di situ hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaannya Allah itu ada adab-adabnya gitu ya. Bahkan birrul walidain, ini berbuat baik kepada orang tua, kepada tetangga, kepada ini ya, tumbuhan dan lainnya ya. Nah hewan juga, nah itu semuanya masuk ke dalam qimah akhlakiyah. Oke, yang terakhir adalah qimah ruhiyah. Qimah ruhiyah. Nah, qimah ruhiyah itu apa? Qimah ruhiyah itu adalah spiritual. Qimah ruhiyah itu adalah spiritual atau yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti puasa, sedekah, zakat gitu ya. Nah, ini semuanya ini untuk mengejar kedekatan kita kepada Allah. Nah, sehingga dari sini tidak boleh terkotori. Misalnya dikotori dengan kita ingin dipuji oleh orang lain karena kita sering ke masjid, itu nggak boleh, rusaklah amal ini, akhirnya kita nggak ikhlas gitu ya. Ataukah kita rajin datang ke pengajian, kenapa? Karena karena memang orang-orang itu nanti akan memuji karena kita rajin datang pengajian. Kalau nggak datang pengajian nanti kita akan dicibir sama mereka. Nah itu juga nggak boleh.
Kenapa? Karena itu merusak amal, akhirnya kita nggak ikhlas dan tidak bisa diterima amal kita oleh Allah SWT. Nah itu ya sobat hijrah, jadi emang benar-benar yang namanya amal tadi, nilai amal itu harus kita lakukan atau kita laksanakan satu persatu, satu persatu kita laksanakan satu persatu dan kita amalkan sesuai dengan aktivitas yang memang kita lakukan. Jadi satu-satu biar nggak kecampur, agar amalan kita itu memang murni mencari ridhonya Allah, ikhlas mencari ridhonya Allah. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.